Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga segala rezekinya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana sih cara kita membuat agar karyawan kita tuh bisa loyal sama usaha kita. Gak perlu lama-lama lagi, yuk kita bahas. Selamat menonton. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya bahas di pembukaan video tadi, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar karyawan kita itu bisa loyal, bisa awet dengan kita gitu ya. Nah, kalau saya selalu ketika memiliki karyawan baru, terutama yang menurut saya ini karyawan bisa atau punya kemampuan atau berprospek untuk diajarkan ya. Nah, itu selalu saya luangkan waktu untuk ngajak ngobrol mereka. Saya siapkan waktu 15-20 menit setelah jam tutup operasional gitu ya. Saya datang ke sana, saya panggil, saya ajak ngobrol satu-satu, atau mau satu hari satu ya, tergantung waktunya teman-teman ya. Itu saya selalu nyiapin waktu untuk ngobrol lebih dalam sama mereka, ngajak ngobrol mengenai keluarga mereka, jangan kerjaan, kita bahas di luar kerjaan, ajak ngobrol mereka bagaimana dengan keluarganya, kondisi keluarganya bagaimana. Terus yang paling penting sebenarnya kita bahas mengenai mimpi mereka, impian-impian mereka itu apa aja gitu. Nah, pengalaman saya kebanyakan karyawan-karyawan ini yang UKM ini biasanya mereka mimpinya itu jangka pendek teman-teman. Jadi kebanyakan mereka tuh mimpinya kayak cuman sebatas pengen ganti handphone baru pak, pengen punya motor pak, pengen punya hal-hal yang menurut saya itu jangka pendek gitu, dan itu sifatnya konsumtif gitu. Karena mungkin di level mereka belum bisa mencapai itu, jadi akhirnya mereka pengen membeli hal-hal tersebut gitu, yang sifatnya konsumtif gitu. Nah, tugas kita sebagai pemilik usaha, sebagai owner, itu kita harus ngebangun mimpi mereka yang lebih jauh, lebih panjang, jangka menengah gitu ya. Dan kalau jangka pendek tuh ya ibaratnya yang setahun, 2 tahun gitu kan. Kalau jangka menengah yang 3 sampai 5 tahun. Jangka panjang yang di atas 5 tahun lah, 10 tahun gitu. Nah, itu yang harus kita bangun sebenarnya untuk mereka. Misalnya contoh, mereka ingin membantu orang tua, mengumrohkan orang tua misalnya, atau membangun rumah di kampung gitu kan. Nah, itu yang harus kita bangun, harus kita mengembangkan di mindset mereka, di otak mereka. Oh, gue bisa kok bangun rumah di kampung gitu. Oh, gue bisa kok umrohin orang tua di kampung. Nah, hal-hal tersebut yang kita sebagai business owner tuh harus mampu untuk membuat mereka bisa berpikir seperti itu gitu. Jadi bukan cuman udah lo kerja sama gue gaji sekian, kerja yang bener. Udah, jangan gitu. Kita harus bisa ngembangin mereka, karena bagaimanapun juga teman-teman, kalau mereka berkembang, kalau mereka bisa berpikiran yang lebih jauh lagi, itu efeknya akan kembali ke kita. Percaya deh teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, kita jangan pernah berharap, jangan pernah pamrih sama mereka. Karena kalau kita pamrih sama mereka, kita akan kecewa. Wah, lo gimana? Udah gua kasih begini, udah gua siapin begini, udah gua ajakin ngobrol begini, tapi lo ngelakuin begini ke gua. Jangan. Pamrih itu paling gak enak teman-teman. Jangan pernah berharap sama manusia, intinya itu. Nah, jadi kita harus bangun tuh karakter mereka, kita harus bangun. Kita harus tegas, iya wajib. Kita harus tegas, tapi kita juga harus bisa negosiasi. Kita harus ajak mereka negosiasi juga. Harus berani, mereka harus berani menyampaikan pendapat mereka. Mereka harus berani untuk memberikan
eh, opini, pendapat, masukan tentang usaha ini, apa yang harus kita lakukan lagi, omset turun nih misalnya, itu yang harus kita bangun dari mereka. Jadi jangan sampai mereka cuman datang kerja itu sebagai rutinitas, datang produksi, udah habis itu selesai malam pulang besok itu lagi, jangan sampai hanya sebatas itu gitu. Jadi mereka harus terus berkembang. Kalau mereka berkembang, kita akan merasakan dampaknya kok, kita merasakan efeknya gitu. Dan jangan lupa untuk memberikan jenjang karir ke mereka yang tadinya cuma di dapur. Jadi setelah mereka terlihat nih progresnya, jadikan mereka head produksinya, kepala produksinya. Kalau emang mereka bagus lagi, kalau emang jenjang karirnya langsung ke manajemen, masukin ke manajemen. Atau misalnya jadikan kepala cabangnya, atau jadikan mereka di posisi yang kira-kira menurut teman-teman bisa mengurus itu semua gitu. Tapi sebelum teman-teman menaikkan posisi-posisi ke mereka tersebut, teman-teman harus mengajarkan dulu, memberikan pandangan dulu. Lo kalau naik jabatan ke posisi ini, lo harus bisa ini, lo harus bisa ini gitu. Ajarin mereka dulu. Kalau mereka qualified, kalau mereka mau belajar, mereka pasti akan bisa mengerjakan hal tersebut. Itu teman-teman. Oke, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai kenapa kita harus mendelegasikan kerjaan kita yang ada di operasional, yang ada di lapangan kepada orang-orang yang kita percaya, dan bagaimana tips and trick mendelegasikannya. Sekian video dari saya. Untuk teman-teman yang belum follow, like, komen, subscribe, silakan di subscribe channel YouTube Usaha You Channel. Dan buat teman-teman yang belum follow, like, dan favoritin, silakan favoritin, silakan dilakukan di akun TikToknya Usaha You Channel. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat menginspirasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.